ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات علمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي جنود الشياطين والطير وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي وجعل ملكي طيبا ليس فيه حساب ولا عقاب. Kemudian sesungguhnya Nabi Sulaiman memuji Tuhannya dengan katanya, segala pujian bagi Allah yang telah menundukkan kepadaku sekalian angin, menundukkan segala syaitan yang membantuku mengerjakan yang aku maukan dari mihrab-mihrab yang indah dan tugu-tugu patung yang besar, pinggan mangkuk besar seumpama tasik yang luas. Tasik itu danau, ya. Tasik itu danau yang luas. Jadi begini, Nabi Sulaiman menyebutkan kehebatan kerajaannya. Ini sekarang banyak orang mengatakan dia punya akik Nabi Sulaiman. Ya, ini kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Yang pertama, Allah menundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Itu dalam Quran pun disebutkan demikian. Angin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jadi angin ini terserah perintah Nabi Sulaiman. Beliau ada punya satu ranjang. Beliau duduk di ranjang itu. Kalau mau pergi kemana, panggil angin. Angin, datang ke sini, terbangkan saya ke Melak sana. Ya, pergi. Terbang. Angin angkat Nabi Sulaiman. Pelan-pelan sedikit, jangan laju. Pelan. Cepatin dikit nih. Bisa. Itu dia tunduk kepada Nabi Sulaiman. Angin. Nggak ada raja yang seperti itu. Ya kan? Nabi Sulaiman. Dan juga syaitan bekerja keras dengan Nabi Sulaiman. Kalau mau bikin bangunan, suruh syaitan buat kerja. Menyelam di laut mencari mutiara, disuruh syaitan menyelam. Mereka takut semua dengan Nabi Sulaiman. Dan juga di sini disebutkan bahwa Nabi Sulaiman membuat mihrab, membuat bangunan besar. Itu yang digali oleh Yahudi di bawah Masjid Al-Aqsa kan. Mereka mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa ini ada Haikal Sulaiman. Artinya ada bangunan Nabi Sulaiman itu tepat di bawah Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya bukan itu yang mereka kehendaki, menghancur Masjid Al-Aqsa. Kalau dikorek di bawahnya ya runtuh nanti masjid itu. Bukan di situ. Baik. Dan dalam syariat Nabi Sulaiman dibenarkan membuat patung pada waktu itu. Bahkan dikatakan piring-piring yang besarnya seperti tasik, seperti danau. Kayak apa danau? Ya mungkin 10 kali besarnya masjid ini. Piring begitu besarnya dibikin dari batu. Dikerahkan syaitan bekerja oleh Nabi Sulaiman. Itu dalam surah Saba juga disebutkan hal itu. Dan juga Nabi Sulaiman diberikan faham bahasa burung, bahasa binatang, bahasa semut. Lihat kisahnya semua dalam Al-Quran. Kan pada suatu hari Nabi Sulaiman mau lalu di satu kampung. Ketua semut berkhutbah di hadapan anak buahnya. Kamu cepat-cepat masuk ke dalam lubang. Nanti Sulaiman akan lewat di sini. Nanti kamu kepijak semua, dia nggak tahu. Itu semut ceramah depan anak buahnya. Nabi Sulaiman jawab kembali kepada semut, ya saya tahu. Wah, paham dia. Dan bisa membahasakan bahasa semut. Dalam surah An-Naml disebutkan yang demikian itu. Dengan burung hudhud kan begitu juga disebutkan. Hebatnya Nabi Sulaiman. Burung hudhud sebagai pos Nabi Sulaiman mengantar surat ke Saba kepada Raja Balqis pada waktu itu.
Hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Dan juga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dapat mentaskhirkan, mengerahkan makhluk-makhluk tadi tanpa mereka sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Kan Nabi Sulaiman ini beliau mati berdiri. Dalam Quran disebutkan, ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Orang baru sadar Nabi Sulaiman meninggal dunia apabila tongkatnya dimakan anai-anai. Wah, lama betul kalau begitu. Orang nggak sadar-sadar. Itu Al-Quran berbicara, bukan andi-andi ataupun dongeng, tidak. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Min sa'ah itu tongkat. Jadi jin-jin ini bekerja mati-matian karena mandurnya masih berdiri. Nah, itu membuktikan bahwa jin nggak tahu gaib, itu maksudnya. Nah, jin nggak tahu gaib, dia nggak tahu yang gaib. Jadi Nabi Sulaiman berdiri memandur, mati sidin berdiri, gawi taros, kada sadar bila anak rabah sudah Nabi Sulaiman karena tongkat beliau dimakan anai-anai, kan begitu dalam Quran. Hebatnya Nabi Sulaiman, ditakuti oleh makhluk-makhluk jin sekalipun. Nah, itu yang dikatakan Dajjal pagi tadi yang kita sebutkan, itu hidupnya bermula di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Terus, dia memberikan aku berbagai kelebihan dalam berbagai bidang. Dia menundukkan syaitan dan burung-burung menjadi bala tentaraku. Dia juga melebihkan daku daripada sekalian hamba-hambanya yang beriman. Dia anugerahkan daku pemerintahan yang besar yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Dan Allah jadikan pemerintahanku yang terbaik, tidak dihisab dan tidak disiksa selamanya. Itu kan Nabi SAW berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, karuniakan kepada aku satu pemerintahan yang engkau tidak akan mengurniakan kepada siapapun setelah aku. Kehebatnya Nabi Sulaiman. Nah, terus